Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam ormas sebagai upaya pencegahan radikalisme keagamaan. Radikalisme adalah berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kita sebagai suatu tindakan destruktif sehingga menyebabkan terjadinya kekacaubalauan. Inti dari gerakan ini adalah terjadinya perubahan sosial politik yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan secara drastis. Tulisan ini khusus menguraikan tentang peran agama Islam dalam mensikapi radikalisme. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Islam merupakan agama misi atau missionary religion, juga di mana secara kuantitas pemeluknya cukup banyak baik di Indonesia maupun di dunia. Dimensi historis radikalisme Islam. Islam sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam beserta isinya, tentunya sangat menganjurkan kepada segenap pemeluknya untuk selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya secara konstruktif, serta melarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat sia-sia, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan atau destruktif. Karena perbuatan yang demikian sudah dapat dipastikan sangat dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaki fima ataqallahu daral akhirata walan tansa nasibaka minat dunya wa asik kama asanallahu ilaika wala tabakil fasada fi ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, menegaskan bahwa radikalisme menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena cara yang digunakan biasanya bersifat revolusioner, dalam arti menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan memaksa kehendak secara sepihak dengan diikuti aksi-aksi yang ekstrim. Tipologi gerakan sosial Islam kasus Indonesia. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan-gerakan Islam yang beraliran radikal banyak bermunculan dengan berbagai model dan tipologi yang secara umum mencerminkan suatu pemahaman secara legal formal, suatu kecenderungan menampilkan Islam yang tekstual sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam, doktriner kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan laku, militan yang menunjukkan sikap keagamaan yang semangat tinggi hingga berhaluan keras, kelompok Islam yang tumbuh pasca Orde Baru dan mengembangkan corak gerakannya legal formal, doktriner dan militan termasuk misalnya Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam atau KPPSI Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. 4 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan atau radikal yaitu: yang pertama, transformasi dalam masyarakat tradisional ke masyarakat modern di era modernisasi dan globalisasi yang menciptakan diskriminasi, disalokasi, disfungsionalisasi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis, dan politis. Modernisasi di sini tidak sebagai proses yang positif yang dapat meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan. Yang kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat, di mana tertanam dalam masyarakat tendensi eksklusif,
baik di kalangan agama maupun kalangan suku yang mempunyai efek. Yang ketiga, masyarakat yang sakit yang mudah diprovokasi. Dan yang keempat, Orde Baru sebagai sistem institusional kekerasan sistem. Kekuasaan yang dibangun masa Orde Baru berdasarkan kekuasaan yang tidak tertandingi, sehingga semua konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, tidak adil, melainkan secara kekuasaan, kooptasi, intimidasi, ancaman, dan penindasan. Latar belakang terjadinya kekerasan antara lain, yang pertama, tekanan ekonomi yang menambah berat kehidupan warga masyarakat, lonjakan harga bahan pokok sejak awal tahun 1998 telah membuat kesejahteraan masyarakat merosot drastis. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat. Indikasinya terlihat manakala konflik-konflik radikal hanya pecah di kawasan perkotaan di mana potret kesenjangan tampak begitu mencolok. Yang ketiga, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat law enforcement dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memadai, mafia peradilan, budaya rekayasa, serta penyelewengan oknum-oknum penegak hukum menyebabkan asas kedaulatan hukum menjadi suatu utopis yang tidak tersentuh. Dan yang keempat, budaya oportunisme di kalangan masyarakat. Jenis oportunisme yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum adalah kolusi dan korupsi. Sementara itu, yang sulit dikatakan melanggar hukum, tetapi seringkali membuat masyarakat muak adalah nepotisme, mempertanyakan agama. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tindakan radikal dilakukan oleh individu atau masyarakat yang justru memiliki label sebagai seorang yang mengaku beriman atau beragama. Lalu timbul pertanyaan, di manakah peran agama pada situasi seperti tersebut? Tentu saja dengan tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara terburu-buru, tetapi harus diakui bahwa agama yang merupakan sumber moral, etika, keyakinan, termasuk juga etika mengekspresikan obsesi pemikiran dan perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan di sini bahwa agama belum berperan sebagaimana mestinya, sebab diyakini bahwa tidak satupun permasalahan yang ada dan dihadapi masyarakat yang tidak diberikan solusi alternatif atau jawaban oleh agama, terlebih lagi agama Islam. Faktor penyebab penyimpangan manusia dari agama antara lain, yang pertama, pandangan politik yang dianut oleh berbagai kelompok dan lembaga. Yang kedua, ketegangan batin yang timbul akibat konflik yang tak terpecahkan antara persepsi dan gambaran-gambaran keagamaan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif bagi pengembangan potensi beragama, seperti masyarakat yang didominasi oleh kecenderungan hedonistis dan materialistis, yang dapat memudarkan dan melemahkan pengaruh agama dalam masyarakat tersebut. Secara ideal, agama berfungsi untuk memecahkan segala macam problematika kehidupan umat manusia, termasuk juga tindakan radikal. Upaya antisipasi dan penanggulangannya. Dengan mengetahui sebab atau latar belakang terjadinya tindakan radikalisme di kalangan kaum muslim Indonesia, maka dapat dikemukakan di sini upaya antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan. Yang pertama, penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, supremasi hukum harus ditegakkan. Yang ketiga, menstabilkan situasi politik karena sangat berpengaruh terhadap segala aspek perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum. Dan yang keempat, harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Jadi, yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sendiri
mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama. Kesimpulannya adalah, sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam, Islam melarang perbuatan yang dilakukan secara radikal, dalam arti Islam mengajukan jalur persuasif dalam mengekspresikan ide dan pikiran. Meskipun begitu, apabila terdapat suatu usaha atau konspirasi untuk melenyapkan Islam dari suatu daerah atau wilayah tertentu, sedangkan jalur persuasif sudah ditempuh tetapi tidak menemukan jalan keluar, maka umat Islam berhak memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Demikian pembahasan mengenai radikalisme dalam Islam, kiranya dapat dijadikan sebagai suatu bahan renungan dan pemikiran dalam rangka mensikapi tindakan-tindakan radikal yang terjadi, khususnya di negara tercinta Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.